Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelika Tirta Oswari. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang seorang filsuf Yunani, yaitu Plato. Plato lahir pada tahun 428 dalam suatu keluarga terkemuka di Athena. Ayahnya bernama Ariston dan ibunya Periktion. Sesudah Ariston meninggal, Periktion dinikahi pamannya yang bernama Pirilampes. Rupanya Plato terutama dididik dalam rumah Pirilampes, seorang politikus yang termasuk kalangan Perikles. Menurut kesaksian Aristoteles, Plato dipengaruhi juga oleh Kretilos, seorang filsuf yang meneruskan ajaran Herakleitos. Kretilos berpendapat bahwa dunia kita berada dalam perubahan terus-menerus, sehingga pengenalan tidak mungkin karena sesuatu nama pun tidak dapat diberikan kepada benda-benda. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang karya-karya yang dimiliki oleh Plato. Yang pertama yaitu otentisitas. Kita masih mempunyai semua karya karangan Plato, sarjana Inggris A.E. Taylor. Akan tetapi tidak semua karya yang disebut sebagai berasal dari Plato boleh dianggap otentik. Kita mempunyai suatu daftar yang berasal dari tahun ke tahun, sekitar awal Torik Masehi, dan agaknya disusun oleh dua sarjana Alexandria, yaitu Tiresilos dan Derkilides. Semua karya itu tidak panjang dan dari sudut filsafat tidak penting juga. Kalau seandainya semua akan dibuktikan tidak otentik, maka pandangan kita tentang Plato sebagai sastrawan dan filsuf tidak berubah. Diskusi mengenai otentisitas ke-13 surat yang dianggap berasal dari Plato tidak boleh diremehkan, karena surat-surat ini merupakan dokumen-dokumen utama yang kita miliki mengenai riwayat hidup Plato. Potensi surat pertama secara umum ditolak, dan surat yang ke-12 sangat diragukan. Tidak ada keberatan menerima surat-surat lain sebagai otentik, tetapi surat-surat ini tidak begitu penting sebagai dokumen historis. Yang kedua yaitu kronologi. Jika urutan kronologis itu tidak dapat dipastikan, maka penyelidikan mengenai perkembangan dalam pemikiran Plato tidak mempunyai dasar yang teguh dan tidak dapat memiliki taraf dugaan saja. Suatu data yang tidak bisa diragukan ialah bahwa aktivitas Plato sebagai sastrawan meliputi kira-kira 50 tahun. Harus diandaikan bahwa Apologia ditulis tidak lama sesudah kematian Sokrates pada tahun 399, ketika ingatan akan sidang pengadilan yang telah menjatuhkan hukuman atas diri Sokrates masih segar dalam hati para warga negara Athena. Sebagai metode telah dicoba yang memberikan hasil yang berlainan. Dalam paruh kedua dari abad ke-19, sarjana Inggris L. Campbell mengusulkan suatu metode yang membawa hasil lebih kurang definitif. Metode ini disempurnakan lagi oleh beberapa sarjana Jerman, antara lain C. Ritter. Sudah pernah dinamakan kilometri karena mereka seakan-akan mengukur gaya bahasa Plato. Selanjutnya yaitu beberapa sifat khusus filsafat Plato. Yang pertama yaitu bersifat Sokratik. Suatu tradisi kuno menceritakan bahwa sesudah berkenalan dengan Sokrates, pemuda Plato membakar karya-karya tragedi yang ditulisnya dengan maksud berbalik dari kesusastraan dan mencurahkan seluruh tenaganya kepada filsafat. Tetapi dari semua kejadian sekitar Sokrates, tidak ada peristiwa yang begitu mengesankan bagi Plato seperti hukuman dan kematian Sokrates. Tetapi ternyata kekecewaan Plato lebih besar lagi, karena justru rezim demokrasi inilah yang menghukum dan membunuh gurunya yang tercinta. Kita boleh menganggap seluruh filsafat Plato sebagai refleksi atas peristiwa yang menyedihkan itu. Bagi Plato sudah nyata bahwa susunan negara Athena pasti tidak beres, karena telah mengakibatkan peristiwa yang begitu jelek. Yang kedua, filsafat sebagai dialog. Semua karya yang ditulis Plato merupakan dialog, kecuali surat-surat dan Apologia.
Ia berbuat begitu dengan mengajukan banyak pertanyaan dan mengemukakan keberatan yang dijawabnya sendiri. Sekalipun hanya Sokrates yang berbicara di sini, namun suasana dialog tetap ada. Plato adalah filsuf pertama dalam sejarah filsafat yang memiliki dialog sebagai bentuk sastra untuk mengekspresikan pikiran-pikirannya. Alasan pertama mempunyai hubungan erat dengan sifat Sokratif. Filsafat Plato yang sudah diuraikan di atas, Plato memilih dialog sebagai bentuk sastra, justru karena Sokrates memainkan peranan sentral dalam pemikirannya. Alasan kedua, pertalian dengan anggapan Plato sendiri mengenai filsafat. Plato memilih dialog sebagai bentuk sastra karena ia yakin bahwa filsafat menurut intinya tidak lain daripada suatu dialog. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang filsafat Plato. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.